Tuhan, hanya Engkau yang hebat dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini itu semua bukan karena kekuatan dan gagah hebat kami, melainkan karena Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu dengan kerinduan hati kami yang terdalam untuk kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, dan kami mau hanya berpusat kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban.
kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari katakan cuma Tuhan saja. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari katakan dengan kerinduanmu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Kasih-Mu Tuhan. Ingat kasih, hanya kasih-Mu yang boleh dapat mengubahkan setiap kehidupan kami. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
segalanya, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup kami Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan melimpah atas hidup kami, melimpah atas hidup kami. Kami mau terus bersyukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan kami balas setiap apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersyukur, kami mau terus berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepadamu pada pagi hari ini. Dengan segala kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Begitu besar kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu mengingat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih. Kuasa-Mu yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu yang menyembuhkan hidup kami Bapa. Amin. Amin. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau akan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Kau tidak pernah berubah atas kehidupan kami Tuhan Amin. Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima Haleluya. kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kepada jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia layak diagungkan, Dia layak terima sorak-sorai bagi kita. Oh haleluya. Kami sungguh
bersyukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang siap memuji bagi Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersuka cita karena kasih-Nya terlebih dahulu diberikan bagi kita semua. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yang menikmati kebaikan Tuhan Akan bersorak-sorai, bersiap memuji dan bersorak-sorai bagi namanya. akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik dalam kehidupan kita. untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya.
hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan bersama-sama, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali kita berikan sorak-sorak yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lebih lagi menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Perak yang bisa membawa aku pergi jauh darimu. Tiada satu orang pun sanggup melakukannya. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama-sama.
perak yang bisa membawa aku pergi jauh darimu. Tiada satu orang pun sanggup melakukannya. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Tiada emas perak yang bisa membawa aku pergi jauh darimu. Tiada satu orang pun sanggup melakukannya. Yesus, anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Kristus, wajah-Mu kan ku cari selamanya. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Ini aku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Ini aku rendahkan hati, terkagum akan keagungan diri-Mu. Satu hal yang sempurnakanku, kasih abadi-Mu, kasih abadi-Mu. Mari kita satukan hati, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat hari yang baru yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Kalau Tuhan pilih kami untuk ada di tempat ini, untuk mendengarkan firman-Mu,
Biar Roh Kudus, Kau yang menyiapkan hati kami terlebih dahulu, membajak hati kami, menjadikan hati kami tanah yang subur untuk siap menerima benih firman-Mu. Kami serahkan waktu-waktu berikutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Shalom Bapak Ibu. Ya, harusnya, Shalom Pandi. Harusnya saya khotbahkan tema ini tuh bulan Agustus kemarin ya Bapak Ibu. Di tanggal 19 atau 20 Agustus lah kalau nggak salah. Saya udah dijadwal dari akhir Juli, ya akhir Juli udah dijadwal. Tapi karena ada banyak hal yang terjadi di bulan Agustus, salah satunya mama saya meninggal ya. Persis hari Jumat, hari Minggunya saya harusnya khotbah, terus hari Jumat mama saya nggak ada. Jadi semuanya batal digantikan sama Om Hensan. Saya pikir saya udah lolos tugas gitu ya, kayak udah bebas gitu. Jujur aja ini kertas udah mau saya buang ya, ini isinya materi khotbah. Saya udah mau buang Bapak Ibu karena ya udahlah udah bebas gitu kan, gak dijadwal lagi. Nggak taunya kemarin hari Senin waktu saya ke Jogja lagi asik-asik berlibur sambil pindahan kos ya. Om Hensan telepon gitu, saya lagi tidur di telepon, terus disuruh khotbah hari Minggu. Saya pikir kenapa Om Hensan tidak biarkan saya santai-santai gitu. Kita tetap diincer Bapak Ibu, tetap kayaknya Om Hensan tuh gak terima kalau saya gak khotbah gitu ya. Nih Om Hensan gak ada jadi saya berani ngerasan nih ya. Kalau nanti sore saya gak berani Bapak Ibu. Saya tunduk pada otoritas. Oke, harusnya Bapak Ibu khotbah hari ini tuh saya bawa properti ya. Bulan kemarin saya tuh udah nyiapin 2 tanaman tauge. Jadi saya melakukan eksperimen menanam tanaman tauge. Selama 1 minggu itu saya tanam, saya siramin, saya taruh di tempat yang tepat, gak terlalu kering, gak terlalu lembab. Pokoknya saya setiap bangun tidur saya siramin, mau mandi sore saya siramin, pokoknya saya rajin banget lah. Sampai beberapa hari kemudian tanamannya tuh mulai tumbuh. Tapi yang menarik itu hanya ada 1 tanaman yang tumbuh. Sedangkan tanaman yang satunya boro-boro tumbuh tunasnya ya. Boro-boro berbuah lebat, tumbuh tunasnya aja enggak. Nah, kedua tanamannya itu udah saya buang Bapak Ibu. Karena tadi saya pikir saya nggak jadi khotbah kan. Jadi ya udah ngapain saya simpen-simpen tanaman tauge, saya buang. Yang katanya kan hari ini khotbah. Jadi meskipun nggak ada tanamannya, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap pesan saya melalui ilustrasi ini ya. Waktu saya lihat tanaman tauge yang tumbuh subur, saya tuh merasa senang dan bangga ya. Karena tanaman yang saya rawat baik-baik, tanaman yang saya perhatikan baik-baik, itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya dinikmati oleh orang lain. Sedangkan waktu saya lihat tanaman yang gak bertumbuh, rasanya tuh kayak sebel dan gemes gitu. Saya pikir kok bisa ya tanaman yang saya rawat sama dengan yang satunya, tanaman yang saya jaga baik-baik dengan cara yang sama, kok tidak berguna sama sekali, kok tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya ya jelas tanaman yang tidak tumbuh itu saya buang lebih dulu daripada tanaman yang tumbuh subur. Nah dari ilustrasi tanaman ini aja Bapak Ibu, saya yang manusia aja bisa merasakan ya, melihat tanaman yang gak berbuah itu rasanya gemes gitu. Apalagi Tuhan kita. Pernah gak sih sebagai orang Kristen kita itu membayangkan ya, melihat kita orang Kristen yang sudah hidup menjadi Kristen puluhan tahun, tapi hidupnya itu dilihat Tuhan kok ini orang gak berbuah-berbuah, kok bertumbuh terus tapi gak menghasilkan apa-apa. Bisa bayangkan gak betapa sebel dan gemesnya Tuhan sama kita waktu kita didapati menjadi orang Kristen puluhan tahun tapi tidak kunjung berbuah lebat. Makanya hari ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita mau memastikan kehidupan kekristenan kita selama puluhan tahun ini itu tidak menjadi sia-sia, melainkan bisa berbuah lebat. Saya kasih tema hari ini tuh berbuah lebat. Ada satu quotes yang bagus dari Johann Wolfgang von Goethe, saya nggak tahu gimana bacanya ya. Untuk apa hidupku jika aku tidak lagi berguna untuk orang lain? Berarti kehidupan yang berguna, yang useful, yang berbuah itu penting banget Bapak Ibu. Karena itu menjadi salah satu alasan kekristenan itu harusnya ada di dunia ini. Nah, sebelum kita belajar banyak hal, saya mau sampaikan dulu nih Bapak Ibu, beberapa dasar, beberapa ayat yang menjadi landasan kenapa orang Kristen itu dituntut untuk menghasilkan buah. Mari kita lihat ayatnya. Dalam Roma yang ke-7 ayat yang ke-4, firman Tuhan mencatat, sebab itu saudara-saudaraku,
kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Konsep kekristenan, begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebusan itu tuh menjadi milik kita ya Bapak Ibu. Yesus itu bayar kita dengan darahnya yang mahal, sehingga waktu kita terima keselamatan, kita nggak perlu bayar apapun ke Yesus, karena udah lunas. Nah, sudah senormalnya, sudah sewajarnya ketika kita dibeli oleh Kristus dengan darahnya, ya kita menjadi milik kepunyaan Kristus. Kalau kita sudah menjadi milik kepunyaan Kristus, kita dibayar oleh Kristus, ya harusnya kita bekerja bagi Kristus. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu kan banyak yang punya toko ya, misalnya saya punya toko nih, terus saya hire karyawan. Saya mau buka toko nih dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saya rekrut karyawan, saya bayar waktu dalam hidupnya selama 9 jam dalam sehari. Dari jam 8 sampai jam 5 nih aku bayar kamu ya, aku gaji kamu, kamu harus ikut aku. Kira-kira ketika saya bayar karyawan itu, saya mau karyawan itu bekerja bagi kepentingan saya, toko saya, atau bekerja bagi kepentingan toko saingan saya. Kira-kira bagi kepentingan siapa Bapak Ibu? Saya yang gaji nih. Jelas saya mau karyawan itu bekerja bagi kepentingan toko saya. Sama dengan konsep kekristenan, Tuhan itu udah bayar ya. Istilahnya tuh udah lunas lah, kita nggak perlu nyicil, kita nggak perlu bales. Ya sudah sewajarnya kita bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan cara apa? Itu tadi, agar kita berbuah bagi Allah. Ada satu ayat yang bagus Bapak Ibu, saya suka banget ayat ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kata sia-sia di sini menggunakan bahasa asli mataios, yang punya definisi itu unproductive life. Kehidupan yang tidak menghasilkan, kosong, kehidupan yang useless, tidak berguna. Di 1 Petrus ini dikatakan kamu sudah ditebus. Artinya setiap kita orang Kristen yang sudah menerima Kristus, jelas tadi sudah menerima karya penebusan. Itu berarti kehidupan kita yang dulunya unproductive, sekarang menjadi kehidupan yang produktif. Yang dulunya useless menjadi kehidupan yang useful. Yang dulunya kosong, yang dulunya empty menjadi kehidupan yang living life to the fullest. Kehidupan yang penuh kelimpahan. Yang dulunya nggak berguna menjadi kehidupan yang berguna. Yang dulunya malas harusnya setelah ditebus kita menjadi orang-orang yang rajin. Yang dulunya nggak mau kerja, nggak menghasilkan apa-apa. Yang hidupnya nggak berdampak. Setelah ditebus harusnya kita sudah berpindah. Karena 1 Petrus 1 ini jelas mengatakan kamu telah. Artinya kamu sudah lewat masa hidupmu yang unproductive, yang nggak berdampak apa-apa, yang nggak menghasilkan buah, yang nggak berguna, itu udah lewat. Karena udah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ini Rasul Paulus yang bilang, saya yakin ayat ini adalah ayat yang familiar, yang kita sering dengar di ibadah-ibadah pemakaman ya. Di ayat yang ke-21 Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen itu ya hidup bagi Kristus. Kalaupun orang Kristen mati ya itu keuntungan karena kita akan berjumpa dengan Bapa kita. Tapi yang sering kita lupa itu di ayat yang ke-22 Bapak Ibu, ada lanjutannya. Bukan hanya berhenti sampai ya udah kalau mati untung deh. Enggak, tapi ada kelanjutannya. Di ayat yang ke-22 Paulus dengan jelas mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah meninggal terus hidup lagi gitu? Ada yang udah pernah mati? Setiap kita di sini semuanya masih hidup kan? Yang mati boleh angkat tangan. Atau jangan-jangan ada yang jelmaan roh. Oh, saya dari surga, saya ngeseling di sini mendengarkan khotbah. Nggak mungkin ya. Setiap kita di sini pasti masih hidup karena masih bisa mendengarkan saya. Coba tepuk pinggirnya, tembus nggak? Kayaknya ada yang jelmaan lagi. Enggak ya, nggak tembus ya. Nah, itu berarti setiap kita masih hidup. Kalau Paulus bilang, mati bagiku memang sebuah keuntungan. Tapi kalau aku masih diberi kesempatan untuk hidup, itu artinya hidupku ini untuk bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu yang hari ini masih diberi kesempatan untuk hidup,
itu bukan buat nongkrong-nongkrong. Bukan buat ya udahlah buka toko, tutup lagi. Bukan buat makan turu, bukan Bapak Ibu. Tapi Paulus bilang untuk memberi buah. Kesempatan hidup yang kita masih punya hari ini itu untuk bekerja memberi buah. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya tuh merenung ya. Kenapa ilustrasinya tuh harus menggunakan kata buah? Kenapa Yesus itu ngomong, jadi orang Kristen itu bekerja memberi buah, hasilkan buah yang lebat. Kenapa Yesus nggak ngomong bekerja menghasilkan uang? Kenapa nggak ngomong timbun harta sebanyak-banyaknya? Kenapa nggak ngomong investasi yang besar? Padahal kan itu yang dicari manusia hari-hari ini. Tapi kenapa ilustrasinya selalu buah? Waktu saya merenungkan ayat ini, saya temukan kalau buah itu selalu dinikmati orang lain. Ketika pohon itu bertumbuh, pertumbuhannya itu hanya dirinya sendiri yang menikmati. Kita nggak bisa kan menikmati pohon tumbuh itu maksudnya gimana, apa yang mau dinikmatin kan. Tapi ketika pohon itu menghasilkan buah, buahnya yang metik siapa? Ya kita-kita ini kan, ya manusia, ya orang lain. Nah kita harus tahu ya sebagai orang Kristen, kerinduan hati Tuhan itu selalu berfokus pada jiwa-jiwa. Kepentingan kerajaan Allah itu selalu berorientasi kepada kehidupan orang banyak. Makanya apa yang Yesus lakukan waktu dia pelayanan 3,5 tahun di bumi? Dia berkeliling berbuat baik. Dia mencari orang-orang yang harus disembuhkan, yang harus dengar firman. Karena apa? Hatinya itu selalu untuk jiwa-jiwa. Nah tadi, kenapa harus buah? Kenapa kehidupan yang berdampak itu diidentikan dengan buah? Karena buah diperuntukkan orang lain. Buah dinikmati oleh orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. 2 nilai dasar yang kita harus tahu sebagai orang Kristen. Nilai dasar yang pertama, kita harus sadar bahwa semua orang Kristen itu bisa berbuah. Ini buat Bapak Ibu yang suka protes ya, yang berbuah mah yang hamba Tuhan aja, yang khotbah aja, yang pelayanan aja. Aku mah jemaat biasa gak mungkin bisa berbuah, gak ngerti gimana caranya, gak punya bekal, gak tahu lah, gak usah repot-repot. Padahal faktanya semua orang Kristen itu bisa berbuah. Dari mana saya berani mengatakan ini? Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-18. Tuhan bilang ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau kita baca ayat ini, mungkin kita ngertinya berkembang biak ya, melahirkan anak sebanyak-banyaknya, penuhi bumi dengan anak-anak Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Menurut King James Version, Kejadian 1 ayat yang ke-18 ini bunyinya tuh lebih jelas. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply. Ini adalah perikop tentang penciptaan manusia ya Bapak Ibu. Jadi ternyata waktu Tuhan membentuk manusia, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia itu sudah lebih dulu menaruh berkat, menaruh benih, menaruh bibit dalam kehidupan kita. Bentuknya apa? Nah nanti kita akan belajar. Tapi pada dasarnya Tuhan udah lebih dulu kasih kita berkatnya. Sehingga sebelum Tuhan bilang be fruitful and multiply, dia tuh kalimat sebelumnya bunyinya apa? And God blessed them. Karena Tuhan tahu dari blessing, dari berkat yang dia beri kepada manusia, manusia itu nantinya bisa menghasilkan buah dan bermultiplikasi dari berkat itu. Mari kita lihat satu kisah lagi Bapak Ibu. Saya tahu ini adalah kisah tentang perumpamaan talenta ya, tidak ada kaitannya dengan buah. Tapi izinkan saya untuk mengambil beberapa ayat tanpa keluar dari konteks. Kita mau ambil value-nya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-14, sebuah kisah itu mencatat, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. And God blessed them. Tuhan mempercayakan, Tuhan itu mempercayakan talenta, mempercayakan berkat itu kepada hamba-hambanya. Kemudian ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5, ada yang 2, ada yang 1, tapi enggak peduli mau punya 5, 2, 1, 10, 100, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Artinya dari ayat ini, kita tuh harus menyadari bahwa semua kita yang ada di tempat ini, itu punya berkat yang Tuhan udah percayakan.
memang seringkali kita jumpai ada orang-orang yang kelihatannya tuh multi talenta ya Bapak Ibu. Udah kaya, badannya bagus, murah hati, pinter nyanyi, koneksinya banyak. Kalau buka toko kayaknya laris terus. Nah mungkin mereka adalah orang-orang yang dipercaya 5 talentanya. Tapi kan di sisi lain kita juga jumpai kan ada orang-orang yang cuma bisa itu ya itu doang gitu. Misalnya saya tuh nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, saya tuh nggak bisa nyanyi Bapak Ibu, fales suaranya. Saya juga nggak bisa nyetir mobil, saya nggak bisa komputer, nggak jago desain. Saya cuma bisa ngomong ya, cerewet ya, cuma bisa ngomong doang. Ya ngomong doang loh kayak gitu kan. Saya cuma bisa ngomong, mungkin memang talenta yang dipercayakan sama saya cuma 1. Kan kita jumpai, nih orang kenapa sih disuruh WL nggak bisa, disuruh Asyir juga merengut, disuruh komputer juga kayaknya on banget. Ya mungkin memang jagonya cuma dimasak. Dan itu nggak salah karena masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Yang sering saya dengar setiap kali saya bicara tentang berdampak itu pasti ada orang yang nyeletuk kayak gini. Gimana sih caranya berdampak, berbuah? Orang saya aja nggak punya duit, saya juga bukan orang kaya, nggak bisa lah berbuah, berdampak, nggak mungkin. Nah, kata siapa Bapak Ibu, berdampak itu harus pakai uang. Ini yang salah dalam kekristenan ya. Kita berpikir berdampak itu tuh harus kasih makan ribuan orang. Harus bayarin pelayanan misi ke desa-desa. Harus bangun itu rumah belajar jadi istana yang megah. Harus kasih ribuan jutaan orang-orang yang gak bisa sekolah. Padahal tuh gak kayak gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya kita dipercaya, diberkati dalam hal keuangan yang melimpah, puji Tuhan, jadilah berkat dalam hal keuanganmu. Tapi kalau seandainya kita merasa, kayaknya aku dalam hal keuangan tuh gak kaya-kaya banget deh, gak diberkati banget deh, ya cukuplah untuk makan sendiri. Ya, maka kita bisa jadi berkat dalam hal yang lain. Kan berkat tuh gak cuma berupa uang ya, misalnya kesehatan. Kita bisa loh hasilkan buah dari kesehatan yang kita punya. Misalnya kita bisa ikut doa keliling ke rumah-rumah jemaat. Dengan kesehatan yang kita punya, kita bisa kan kasih kesaksian buat mereka yang lagi sakit, mendukung mereka dalam doa kita. Kita juga bisa support mereka, kita bisa menampakkan diri untuk membuat mereka tuh semangat. Atau mungkin yang oma-oma, yang opa-opa, yang engkong-engkong pasti komplain. Gimana saya mau berdampak, gimana saya mau menghasilkan buah. Orang duit aja ikut cucu, ikut anak. Kesehatan juga orang gandeng dari gerbang ke gereja aja harus dituntun-tuntun gitu. Jalan harus digandeng-gandeng. Gimana caranya aku mau berdampak? Nah, ingat pesan Bapak Ibu Gembala ya beberapa minggu yang lalu. Kita masih punya mulut. Yang oma-oma, yang opa-opa, yang mungkin uang udah nggak ada. Kesehatan mungkin udah menurun ya, nggak bisa kalau diajak keliling-keliling. Ingat kita masih punya mulut. Kita bisa menghasilkan buah lewat mulut kita. Dengan cara apa? Kasih nasihat buat anak cucu kita. Kasih nasihat buat tetangga kanan kiri kita. Berdoa buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk keluarga kita. Bisa jadi berkat lewat mulut. Jadi pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang tidak menghasilkan buah. Karena faktanya gini Bapak Ibu, Tuhan gak pernah minta pertanggungjawaban atas apa yang kita gak punya. Kalau kita gak punya keuangan yang melimpah ruah, Tuhan gak akan tuntut kita untuk kasih makan ribuan orang. Lah makan sendiri aja susah, masa Tuhan paksa kita kasih makan ribuan orang. Kalau kita gak bisa main musik, Tuhan gak akan paksa kita untuk pelayanan di mimbar. Kalau Bapak Ibu Saudara, saya gak bisa ngomong, kalau ngomong belepotan, suka grogi. Ya Tuhan gak akan paksa Bapak Ibu untuk khotbah di depan. Karena apa? Tuhan tahu, Tuhan gak akan minta apa yang kita gak punya. Nah, kita akan lihat 2 kisah Bapak Ibu. Betapa sederhananya hidup menghasilkan buah. Kisah yang pertama itu ada di Keluaran 14 ayat yang ke-16. Ini adalah kisah ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu kisahnya, mereka berhadapan dengan laut apa? Teberau. Mereka gak bisa nyebrang karena lautnya, ya namanya laut masa diseberangin kan gak mungkin ya. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kita tahu setelah Musa mengangkat tongkatnya, lautnya terbelah. Sehingga orang Israel bisa nyebrang.
kisah yang kedua, setelah mereka keluar dari Laut Teberau, mereka tiba di satu tempat bernama Mara. Ketika mereka sampai di Mara, orang Israel itu bersungut-sungut kepada Musa karena mereka kehausan. Setelah 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun. Nah sayangnya di Mara itu airnya pahit, tidak bisa diminum. Sehingga mereka komplain sama Musa. Lalu apa yang Musa katakan kepada Tuhan? Di ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya apa? Emas, uang untuk beli minum. Menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan apa Bapak Ibu? Sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Sehingga orang Israel bisa minum dari air itu. Dari 2 kisah ini, Musa berdampak. Musa menjawab kebutuhan bangsa Israel. Dari apa? Sepotong kayu. Tadi tongkat, terus ini kayu. Kenapa sesederhana itu? Karena Tuhan hanya minta apa yang ada pada kita. Jadi kita mulai merenung ya. Ini baru poin pertama, saya udah capek karena teriak-teriak mulu ya. Di poin yang pertama ini, saya ngomongnya kayaknya kecepatan ya Bapak Ibu. Terlalu bersemangat. Di poin yang pertama ini, mari kita sama-sama renungkan. Apa yang hari ini ada pada kita? Gak perlu lihat, wah Fandi bisa main bass, bisa main drum. Kok aku gak bisa? Gak perlu. Lihat apa yang saya bisa, bukan apa yang orang lain bisa. Kalau Bapak Ibu dipercaya berupa kekayaan yang melimpah, puji Tuhan, jadilah berkat. Kalau saya nggak kaya tapi dilalah, kalau orang Jati Barang bilang ya, dilalah nih orang sugih tapi awaknya sehat terus, nggak pernah sakit. Ya kan ada orang-orang yang nggak pernah sakit ya, dilalah tuh kayaknya fit terus. Ya jadilah berkat dengan kesehatanmu. Atau Bapak Ibu yang dipercaya toko, jadilah berkat melalui tokomu. Dipercaya pekerjaan, punya karir, ya entah itu jadi, terima kasih sudah jadi berkat loh ini loh. Desi bisa berbuah dari air minum. Simon sudah melakukan firman Tuhan luar biasa. Apapun yang kita punya, karir kita, apa? Jadi supir. Loh emang supir gak bisa jadi berkat? Atau apalagi kita dipercaya untuk ngelesin, dipercaya untuk jadi guru, jadi apa? Apapun yang kita punya hari ini, kita bisa menghasilkan buah. Jadi kita sepakat ya, kasih tahu temennya, berbuah. Ya berbuah. Digaplok yang kenceng ya, yang kenceng biar sadar. Oke. Poin yang kedua dari bulan kemarin, saya tuh perhatikan ya. Kita tuh selalu diajarin tuh gini. Kayak tadi yang pertama juga, ya udah berdampak dari apa yang kamu punya. Gak usah muluk-muluk, gak usah ribet-ribet. Pokoknya kamu punyanya berapa, udah kasih aja. Selama ini kan kita diajarinnya kayak gitu ya. Karena apa? Garam secuil aja mengasinkan. Selama ini orang Kristen didoktrin, ya udah gak apa-apa, berdampak seadanya, sebisanya, semampunya. Itu benar Bapak Ibu. Karena memang garam meskipun secuil tetap mengasinkan. Tapi bukan berhenti hanya sampai di situ. Karena dari kisah Matius tadi, kita tahu hamba dengan 5 dan 2 talenta. Begitu mereka terima talenta, mereka sadar bahwa aku diberkati. Apa yang mereka lakukan? Di ayat yang ke-16, saya nggak cantumkan ya. Di ayat yang ke-16 tuh firman Tuhan katakan, mereka pergi dan mengerjakan talenta itu. Sehingga waktu tuannya pulang, apa yang mereka bawa? Yang 5 membawa 10. Yang 2 membawa berapa? Membawa berapa Bapak Ibu? 4. Apa yang berusaha firman Tuhan sampaikan? Konsep pelipat gandaan. Ingat kejadian 1 tadi, Tuhan perintahkan kepada manusia bukan hanya be fruitful, tapi apa? And multiply, berlipat ganda. Saya belum. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir, ya udahlah dampak saya segini-segini aja, di gereja ya udah di gereja-gereja aja. Jangan puas hanya sampai di situ. Karena yang Tuhan cari itu bukan hanya fruitnya, bukan hanya fruitful, tapi juga multiplikasinya, pelipat gandaannya. Kenapa saya kasih khotbah hari ini tuh berbuah lebat? Ada kata lebat. Karena 1 biji pohon itu nggak mungkin menghasilkan 1 buah.
satu biji yang mati itu selalu menghasilkan 10, 20, 50, bahkan mungkin ada yang 100. Selalu ada yang namanya konsep pelipat gandaan. Mari kita lihat kepada hamba yang melipat gandakan talentanya. Apa kata Tuhan? Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ternyata ukuran kesetiaan di mata Tuhan itu bukan ketika kita rajin berangkat ke gereja. Bukan hanya ketika kita rajin berangkat komsel. Oh, mungkin Bapak Ibu bangga ya, wah gereja mulai jam 5, saya udah berangkat dari jam 3. Saya bantuin Simon itu nyala-nyalain AC, saya setia. Bukan hanya itu. Ukuran kesetiaan di mata Tuhan itu ketika kita apa? Pergi dan mengerjakan berkat yang kita punya sehingga menghasilkan apa? Pelipat gandaan. Waktu SMP, saya baca kisah ini di sebuah pelajaran agama. Saya itu marah-marah sama Tuhan. Jadi guru saya tuh tanya ya, menurut kalian mana yang salah? Hamba dengan 1 talenta atau Tuan? Lalu saya dengan pede bilang, Tuan yang salah. Padahal kan salah ya, itu sesat ya Bapak Ibu. Tapi dulu saya berpikir kayak gitu, kenapa sih tuannya jahat banget? Kan hamba dengan 1 talenta itu jujur. Dia diberi 1, dibalikin 1, jujur nggak Bapak Ibu? Jujur nggak? Jujur nggak? Jujur dong. Saya kasih Fandi nih, Fandi saya titip handphone saya. Terus waktu saya datang, dia kembaliin lagi handphone saya dengan merek yang sama, dengan case yang sama, dengan warna yang sama. Fandi jujur nggak? Jujur dong, dia nggak korupsi. Hamba dengan 1 talenta tuh nggak korupsi Bapak Ibu. Dia simpen loh benihnya baik-baik, dia kubur rapi-rapi supaya nggak rusak talentanya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Apa yang Tuhan katakan? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Mungkin kita berpikir ya lah, aneh ya Tuhan ya, masa orang jujur dikatain jahat, malas, dimaki-maki. Ini keliru kali tuannya yang jahat. Nah, waktu saya merenungkan ayat ini, saya temukan kalau Tuhan itu bukan hanya memposisikan dirinya sebagai Bapa yang menerima kita apa adanya. Ya udah, kamu berdampaknya segitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, kamu tetap aku kasihi. Ya memang, meskipun dampak kita kecil, kasih Tuhan tetap sama. Tapi kita harus tahu fakta ini bahwa Tuhan memposisikan dirinya sebagai pengusaha. Dalam konteks Matius 25 tadi, itu bicara tentang bisnis Bapak Ibu. Bukan talenta bakat ya, bukan. Tapi Om Hansen pernah bilang kalau talenta yang dimaksud itu uang. Berarti sedang bicara tentang perputaran ekonomi. Dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, Yesus sendiri yang ngomong, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah siapa? Pengusahanya. Di sini kan banyak yang pengusaha ya. Saya mau tanya, pengusaha cari pelipat gandaan enggak? Kenapa semuanya kayaknya enggak jujur ya? Saya ngomong aja kalau emang cari cuan ngomong aja Bapak Ibu. Cari enggak pelipat gandaan? Atau Om Oscar mau, hari ini buka Miyamin omset 500.000. Bulan depan buka Miyamin tetap 500.000. Tahun depan itu Miyamin dibuka tetap 500.000. Om Oscar rela? Enggak dong. Kalau rela mungkin skill bisnisnya agak kurang ya, meskipun saya nggak berbisnis, tapi kan ini logika dasar lah ya Bapak Ibu. Setiap kita yang pengusaha, hari ini toko buka omset 500.000, ya minggu depan paling nggak 1 juta lah ya. Minggu depannya lagi paling nggak ya 1,5 lah. 1 tahun paling nggak 20 juta lah. Kita pasti pengen pelipat gandaan. Sama kayak Tuhan. Tuhan minta, oke, Om Hansen berbuah. Oke nih Tuhan, saya udah berbuah, saya cuma bisa segini Tuhan, gak apa-apa. Tapi kemudian pergi dan kerjakan sampai menghasilkan cuan, menghasilkan pelipat gandaan, menghasilkan buah yang lebat. Karena itu ukuran kesetiaan di mata Tuhan. Banyak orang Kristen itu sibuk bertumbuh, tapi lupa berbuah. Saya itu orang yang malas bersosialisasi ya Bapak Ibu. Saya itu sebenarnya malas ikut campur urusan orang, kasih nasihat ke anak-anak GAC yang mungkin ada konflik segala macam. Saya itu paling malas gitu. Tapi di sisi lain, saya suka belajar. Saya suka dengerin khotbah di YouTube, saya suka khotbahnya Jeffrey, khotbahnya Jose, khotbahnya Jonathan. Saya suka dengerin. Tapi sampai di satu titik, saya tahu apa yang saya lakukan itu baik buat pertumbuhan saya. Tapi tidak berdampak apa-apa buat orang di kanan kiri saya.
Karena ingat pertumbuhan itu hanya naik ke atas, tapi tidak ke samping. Ya, pertumbuhan itu cuma tinggi ke atas untuk diri sendiri, tapi nggak pernah bisa dinikmati orang di kanan kiri kita. Saya kasih contoh gini, hampir semua Bapak Ibu ikut retret ya bulan Juni kemarin. Di retret kita itu diberkati berlimpah-limpah, berupa apa? Tips dan trik merawat cinta dalam keluarga. Saya mau tanya, jawab dengan jujur, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pulang dari retret sampai hari ini sudah membagikan berkat itu untuk orang-orang di sekeliling kita? Boleh angkat tangan? Yang merasa, oh saya sudah ini berkhotbah di Dekom tentang keluarga. Saya udah menyelamatkan pernikahannya si A. Jadi si A tuh gak jadi cerai karena nasihat saya. Ada yang sudah membagikan, boleh angkat tangan? Pede aja Bapak Ibu supaya malaikat di surga mencatat. Was, Om John. Kasih aplaus dong buat Om John dong. Dari banyaknya jemaat yang udah buang-buang uang ikut retret, ternyata hanya Om John yang akan dapat pelipat gandaan. Nah, gimana itu? Gimana itu Bapak Ibu, terus kemana berkat yang kita terima di retret kemarin? Jangan-jangan kita gali lubang dalam-dalam di bawah rumah kita ya, di bawah rumah tangga kita, lalu kita simpan. Jangan sampai tetangga kanan kiri kita tahu tips ini. Nanti mereka gak jadi cerai, nanti gak ada gosip di keluarga kita. Ya kan? Atau udah biarin dia putus aja, biar kita bisa ngerasani. Biar kita bisa upload-upload di sosmed. Tuh kan, hamba Tuhan masa kayak gitu. Kita gak mau bagikan prinsip itu. Kita waktu ikut Dekom, kita dengar si A, saya mau cerai sama suami. Kita bilang sama istri kita, udah mah gak usah ikut-ikut, nanti rempong, ribet, nanti dikira ikut campur. Kita simpen dalam-dalam berkat yang kita punya. Kita lihat teman kita cerai, mereka kesusahan mendidik anak, kita biarin. Karena apa? Bukan urusan kita. Nah hati-hati Bapak Ibu, buat kita yang masih mengubur dalam-dalam berkat di retret kemarin, jangan sampai waktu Tuhan datang, Tuhan bilang sama kita, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi buruan yang udah gali lubang, digali lagi ya. Terus habis ini langsung bagikan. Supaya gak cuma Om John aja yang mengalami pelipat gandaan, tapi kita juga. Karena ini Bapak Ibu, kita harus tahu konsep pelipat gandaan itu gak bisa dikerjakan sendiri. Pelipat gandaan itu selalu membutuhkan orang lain. Saya punya kesaksian itu di GAC ya Bapak Ibu. Saya kan ikut GAC itu udah dari zaman orok lah ya, udah zaman kapan lah, udah lama banget. Saya itu udah jemaat bangkotan Bapak Ibu sebenarnya ya. Nah, saya tuh ikut GAC, itu dari zaman GAC tuh masih 10 anak. Bahkan saya ingat pernah saya tuh ibadah GAC pas Imlek ya kan. Imlek kan biasa pada keliling-keliling cari angpau daripada cari Tuhan ya kan. Ya, mereka itu gak ada yang berangkat. Kan angpau lebih penting daripada Tuhan ketika Imlek kan. Makanya gereja tuh sepi biasanya. Nah, GAC juga. Waktu itu saya berangkat GAC youth ya. Itu pas Imlek, hari Imlek itu cuma berapa Bapak Ibu? 3. Saya, Devi, keponakannya Tante Cuiwa, sama Owen dari Larangan. Udah, kita bertiga doang. Kita sampai datang, lah kemana ini jemaatnya? Gak ada yang khotbah, gak ada yang main musik di atas. Kita bertiga, ya udah kita ngobrol-ngobrol doang di atas. Kita foto-foto bertiga, kita kayak lucu ya kok ada ibadah youth cuma 3 orang gitu. Leadernya aja gak ada, waktu itu leadernya Andre Bapak Ibu. Andre keliling cari angpau, meninggalkan jemaat Tuhan di tempat ini. Waktu itu leadernya Andre, saya ingat banget, ini saya dendam ya. Kenapa Anda membiarkan kami bertiga tanpa ada pembicara dan WL? Tapi Bapak Ibu, dari 10 paling banyak tuh 10 anak, hari ini saya bisa katakan GAC itu bisa sampai 30, kalau berangkat semua itu bisa sampai 40. Saya nggak bilang, wah itu karena saya jadi leader, itu karena saya ketua GAC-nya. Bukan Bapak Ibu, bagi saya anak-anak yang hari ini saya layani itu buah pelipat gandaan dari yang dulu leader-leader tabur. Ada peran Andre, ada peran Kak Christine, ada peran Yemi, shout out buat Yemi yang udah pernah jadi ketua GAC, ada peran Jevina itu pendahulu kita, anaknya Tante Culan, ada perannya Jevera, anaknya Bu Bambang. Mereka menabur apa yang mereka punya waktu itu. Apa sih yang mereka punya? Apa sih yang anak muda punya waktu itu? Mereka kelimpahan dalam hal waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga itu juga berkat Bapak Ibu. Dan thank God mereka
berbagi dan mengelola waktu dan tenaga yang mereka punya untuk anak-anak youth di tempat ini. Sehingga apa? Saya ingat waktu itu GAC masih hari Minggu, tiba-tiba anaknya Pak Cipto datang. Yeri dan Kezia. Saya tuh gak kenal, dia tuh siapa ya kan, bukan orang Jatibarang. Kami juga gak pernah, penjangkauan ke Brebes tuh gak pernah. Fokus kami waktu itu ya menjangkau yang di Jatibarang aja, remaja-remaja yang ada di Jatibarang. Kami gak kenal Yeri, gak kenal Kezia, tahu-tahu mereka datang. Saya juga heran tuh dengar dari mana ada GAC di tempat ini. Orang youthnya juga gak asik ya kan, kayak lesehan, makan tahu chicken, saya ingat banget waktu itu. Ada perjamuannya selalu tahu chicken dan olos Bapak Ibu. Gak seru, tapi kemudian mereka berdua datang. Terus tidak terjadi apa-apa, lama-lama ada anaknya Om Oscar, ada anaknya, siapa lagi ya? Oh, Tante Yuli, ada Richard, ada Anes. Saya tuh gak kenal Anes itu siapa. Dan Bapak Ibu tahu dari Anes bawa temennya Johnson, kalau Bapak Ibu kenal. Ya, gak tahu nanti dari Johnson, ya kasih tau tangan buat kita. Dari Jessica, adiknya Anes, itu juga bawa satu anak, Queen. Bukan Queennya Kak Silvi ya, Queen ada satu anak di Brebes, itu bawa Queen. Kita nggak tahu Johnson akan bawa siapa, Queen akan bawa siapa, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, yang saya percaya pelipat gandaan di GAC, di tempat ini tuh akan terus berjalan. Karena apa? Sudah ada benih yang dilepaskan kepada jiwa-jiwa. Jadi kalau kita mau pelipat gandaan kita itu terjadi, fokus kepada jiwa-jiwa. Saya nggak pernah penjangkauan ke Brebes, sama sekali nggak pernah. Gak pernah sekalipun punya kenalan di Brebes. Tapi mereka datang dengan sendirinya. Saya gak tahu siapa yang udah menabur di Brebes. Tapi saya tahu itu adalah buah pelipat gandaan yang saya bisa nikmati hari ini. Jadi semua harus ditabur Bapak Ibu, jangan disimpan diri sendiri. Sebagai penutup, kita mau belajar 2 langkah yang memastikan supaya saya benar-benar berbuah. Langkah yang pertama gak lain dan gak bukan adalah terhubung dengan pohon. Karena buah tidak mungkin tumbuh tanpa pohon. Kekristenan tidak mungkin berdampak tanpa Yesus. Yohanes 15 ayat 4-5, Yesus bilang sendiri, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau mau dampak kita signifikan, kalau mau dampak kita besar, pastikan kehidupan kita itu terhubung dengan pohon. Sebab Yesus bilang, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Temukan tujuan penciptaan. Waktu saya beli handphone ini, pertama kali ya, saya tuh nggak tahu Bapak Ibu, fitur yang ada di dalam handphone ini tuh buat apa. Sehingga dari saya beli sampai hari ini, saya tuh cuma pakai buat telepon sama sosmedan doang. Sampai suatu waktu, saya tuh iseng-iseng duduk, terus cari tahu, ini handphone sebenarnya bisa apa sih? Terus saya temukan salah satu kelebihannya itu bisa buat ini, edit yang ilangin background tau kan, yang misalnya saya foto di sini nih, terus backgroundnya gereja ya, terus saya mau edit di Amerika, itu bisa. Norak ya Bapak Ibu, tapi iya itu bisa di sini. Nah, biasanya saya ngedit kayak gitu tuh harus di komputer. Karena saya nggak ngerti gimana caranya ngilangin background di handphone. Tapi sejak saya tahu tujuan handphone ini diciptakan salah satunya buat ngedit, saya jadi bisa edit gak perlu buka laptop, gak perlu buka komputer, cukup pakai handphone. Saya bisa memaksimalkan fungsi handphone ini. Sama kayak manusia, saya tulis gini ya, hidup yang dijalani tanpa tujuan adalah hidup yang sekedar ada wujudnya, tapi nggak pernah ada buahnya. Mungkin Bapak, ada satu penulis bernama Mark Twain, dia bilang, the 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. 2 hari paling penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hari ketika kita dilahirkan. Yang kedua adalah hari ketika kita menemukan alasan kenapa kita dilahirkan. Mungkin Bapak Ibu yang udah umur se-Om Yansen gitu ya, semacuim, mungkin bilang, saya udah tua, udah kelewat tujuan-tujuan hidup, udah gak berguna, gak penting, udah kadung ya, udah terlanjur, gak perlulah cari-cari tujuan. Kata siapa Bapak Ibu, kalau Tuhan gak punya tujuan, buat Bapak Ibu yang umurnya 40, 50, bahkan 70. Tuhan masih punya tujuan, bahkan buat Macuim, buat Mas Sugiono, yang mungkin udah umur 80-an, Tuhan masih punya tujuan.
Kenapa? Karena saya mungkin bisa berdampak secara maksimal. Saya bisa berbuah lebat ketika saya ditempatkan di generasi saya. Anak-anak usia 20-an. Tapi ketika saya masuk ke generasinya Om Hansen, mungkin saya bisa jadi berkat. Mungkin saya bisa berbuah, tapi tidak bisa lebat. Kenapa? Karena nggak relevan. Saya nggak mungkin kan kasih nasihat ke Om Hansen, cara merawat istri. Orang saya aja belum menikah. Saya nggak mungkin dong kasih nasihat ke Kak Silvi, cara mengurus anak. Saya aja belum punya anak. Saya nggak mungkin kasih tahu Om Oscar, bisnis yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nggak mungkin, karena saya nggak punya bisnis. Ya, jadi siapa yang bisa menjangkau generasi kita? Ya kita sendiri. Yang umur 50-an ya Bapak Ibu yang umur 50-an harus tahu. Kenapa ya saya hari ini umurnya 50? Kenapa ya saya nggak lahir tahun 99 aja kayak Dela? Kenapa saya harus lahir tahun 45? Ya, temukan tujuan. Karena ada generasi-generasi kita yang harus dijangkau. Gitu ya Bapak Ibu. Ini udah paling ujung banget ini. Udah paling ujung. Saya mau Bapak Ibu merenungkan ini sebagai penutup. Saya punya 2 nama kelompok orang. Saya mau Bapak Ibu renungkan atau ingat, bayangkan wajahnya. Kelompok yang pertama, saya mau Bapak Ibu ingat-ingat nama atau wajah orang-orang yang Bapak Ibu kagumi. Artis, boleh, tokoh politik, atlet, pebisnis terkenal, investor terkenal, siapapun lah yang terkenal, yang namanya itu ada di koran-koran, ada di majalah-majalah. Coba ingat-ingat, sebutkan namanya dalam pikiran Bapak Ibu, bayangkan wajahnya. Sudah, Fandi kayaknya nggak punya nih. Dia mah tidak punya idola ya. Kemudian, kelompok yang kedua, saya mau Bapak Ibu ingat nama orang-orang yang biasa-biasa dalam hal status sosial, tapi dia tuh pernah berjasa dalam hidupnya Bapak Ibu. Mungkin pernah tolong Bapak Ibu, pernah selamatkan bisnis Bapak Ibu, pernah ajarin Bapak Ibu, atau apapun lah. Tapi dia biasa-biasa aja, nggak terkenal. Sudah. Padi punya nggak? Kok kalau nggak inget nama Om Hansen parah sih. Semua pasti punya ya? Oke. Sudah ya, semua sudah mengingat-ingat kelompok pertama dan kelompok kedua. Pertanyaan saya yang terakhir, lebih gampang mana? Ingat kelompok yang pertama tadi, yang terkenal artis-artis, atau kelompok yang kedua? Harusnya yang kedua sih. Harusnya yang kedua ya. Karena saya juga waktu dengar ini tuh kopas ya Bapak Ibu dari khotbahnya Jose Carroll. Waktu saya dengar khotbahnya Jose dan dia mengajukan pertanyaan ini, saya tuh lebih mudah mengingat nama di kelompok yang kedua. Nama orang-orang yang biasa secara status sosial, tapi dia pernah selamatkan saya. Dia pernah kasih nasihat ke saya. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena gini, orang yang muncul pertama kali dalam ingatan kita, orang yang akan kita ingat sampai kita mati, itu bukan orang yang terkenal, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling hebat. Kenapa? Karena kita nggak berarti apa-apa buat mereka, dan mereka nggak berarti apa-apa buat kita. Saya kenal Jokowi, saya kagum, tapi saya nggak berarti apa-apa buat dia. Dia juga nggak berdampak apa-apa buat saya. Yang saya tahu dia cuma presiden. Tapi orang yang mudah kita ingat, mudah dikenal dalam ingatan kita adalah mereka yang meskipun secara status sosial tidak berarti apa-apa, tapi kehidupan mereka itu pernah berdampak bagi kita. Mungkin engkong kita, wah engkong tuh pernah kasih nasihat kalau bisnis harus jujur. Atau Om Hansen mungkin nasihatnya firman Tuhannya itu menyelamatkan saya dari keputusan yang salah. Atau siapapun orang tua kita, atau siapapun lah. Selalu yang mudah kita ingat dan yang akan kita bawa sampai mati adalah mereka yang berjasa, berdampak, buahnya itu kita nikmati. Sebelum Bapak Ibu meninggal, Bapak Ibu tuh mau dikenal sebagai orang yang kayak apa? Di kelompok yang pertama, dikenal sebagai orang yang paling kaya, paling terkenal, paling sukses. Itu nggak salah Bapak Ibu, karena saya juga mau kaya, saya juga mau sukses, saya juga mau terkenal. Nggak munafik ya, Mbak Tuhan juga mau kaya dong, masa enggak? Atau Bapak Ibu mau dikenal sebagai orang yang kedua. Ya nggak kaya-kaya banget sih, tapi berjasa, tapi berdampak. Tapi kehadiran kita membawa gebrakan buat kota. Tinggal Bapak Ibu yang pilih. Saya menyaksikan ya, mama saya itu bukan orang yang keren Bapak Ibu. Bukan orang yang kaya. Semasa hidupnya itu susah, bukan susah ya, cukup lah. Dia tuh pekerja keras. Waktu mama saya meninggal, saya kan beberapa kali ketemu sama teman-teman mama saya kan. Saya kasih nasi 7 harian segala macam lah. Setiap kali orang yang saya jumpai, mereka tuh selalu bilang gini, wah kasihan ya mama kamu kok tiba-tiba gak ada. Padahal beliau orang yang baik. Nah, saya mendengar itu, saya tuh menjadi apa ya, kayak
teladan buat saya ya, kayak mama saya meskipun tidak terkenal di Jatibarang, siapa sih yang kenal mama saya? Nggak ada kan, yang berbahasa aja mungkin nggak kenal, nggak pernah, karena nggak pernah ke gereja, selalu di rumah. Meskipun nggak pernah ke gereja, mama saya itu selalu berdoa di rumah. Saya nggak tahu ya itu benar atau salah, tapi saya teladani imannya sampai akhir. Ya kadang saya bilang, yaudahlah makan aja ya, ribet amat harus berdoa gitu kan. Ini sesat ya Bapak Ibu. Tapi iya, emang kayak gitu, mama saya berdoa, suka kasih makan ke tetangganya. Bahkan waktu dia sakit, Bapak Ibu tahu dia bela-belain jalan kaki ke rumah satu temennya yang lumpuh. Jadi temennya tuh ada yang habis jatuh, terus gak bisa jalan. Mama saya sendiri tuh kakinya lagi sakit ya. Tapi dia tiba-tiba tuh nyelonong gitu, keluar nyebrang, terus kunjungin orang itu. Sampai pas kemarin saya ketemu orang itu bilang, lah perasaan kemarin baru nengokin saya yang sakit, kenapa mama kamu yang meninggal, kayak gitu kan. Dan saya belajar ya, saya mau ketika saya mati nanti, orang tuh sebut saya, oh Dela, yang kalau ngomong itu bikin adem gitu. Enggak ya, yang oh itu yang dulu udah bekerja buat youth di Jatibarang. Oh gara-gara Dela youthnya jadi maju gitu. Amin Bapak Ibu, amin. Ya oh Fandi, yang permainan musiknya itu memberkati saya, bikin saya tuh masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, atau oh Om Oscar yang mie yaminnya itu bikin saya tuh kayak kenyang gitu ya, gak bikin lapar lagi, kayaknya puas gitu kalau makan mie yamin. Nah, jadilah orang-orang yang diingat dengan dampak kita ya. Di ujung pembicaraan kita hari ini, itu cuma satu Bapak Ibu. Kita mau baca sama-sama ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jangan lupa, be fruitful and multiply. God bless us. Kita semua bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Tanggung amat mau tepuk tangan ya? Enggak usah nyanyi, enggak jadi. Saya sebenarnya mau nyanyi Bapak Ibu, tapi janganlah, nanti enggak bisa angkat suaranya ya, repot. Oke. Kita langsung berdoa aja ya Bapak Ibu ya. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau berkat yang kami terima, berkat yang kami dipercayakan kepada kami, bukan berhenti hanya kepada kami. Bukan hanya berdampak kecil-kecilan, bukan hanya berdampak seadanya Tuhan. Tapi kami belajar hari ini bahwa Tuhan bukan hanya minta kami fruitful, tapi juga Tuhan cari multiply, Tuhan cari pelipat gandaan. Untuk itu Tuhan bantu kami untuk melepaskan berkat yang kami punya di tanah yang subur kepada orang-orang yang tepat, sehingga benih yang kami lepaskan itu boleh menghasilkan pelipat gandaan yang Tuhan cari dalam hidup kami. Kami mau waktu kami mati nanti, kami diingat sebagai orang-orang yang berdampak. Kami diingat sebagai pilar-pilar yang membangun kota ini, menjadi pilar-pilar yang membangun gereja ini. Kami mau dari kehidupan kami, ada banyak orang boleh diselamatkan, ada banyak jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Kami sudah selesai, biar Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan kekristenan, menjadi kehidupan yang berbuah lebat, yang menghasilkan buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku masih hidup sekarang, aku mau hidup bagi Tuhan. Aku mau hidup bekerja, memberi buah, berdampak bagi jiwa-jiwa di sekitarku, Tuhan. Amin. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami terus hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi saluran yang bersih Tuhan, untuk menyalurkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, lingkungan kami, dalam pekerjaan kami, kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah pewahyuan-Mu terus Kau nyatakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi generasi orang-orang muda yang dilayani oleh Dela. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Amin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Haleluya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Orang benar itu diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.